ifadah wa istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhi mardatih qurbi wa thawabi subhanah. Perkenalkan, nama saya Nur Fatunah dari kelompok 7. Saya di sini akan membimbing presentasi dengan judul ahli waris Zawil Arham. Kelompok 7, anggota saya yang lain yaitu Wafik Nur Azizah dan Janatul Zakiyah. Untuk materi yang pertama, sebelum kita mulai, lebih ahsannya kita memulai dengan bacaan Al-Fatihah dan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Wafik Nur Azizah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian Zawil Arham. Arham bentuk jama dari kata rahmun yang berarti tempat pembentukan atau penyimpanan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi kerabat, baik datangnya dari pihak ayah maupun pihak ibu. Adapun Zawil Arham yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian atau hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para ashabul furud dan asobah. Yang kedua, syarat-syarat pemberian hak waris bagi Zawil Arham. Yang pertama, tidak ada pentashib atau asobah, sebab asobah akan mengambil seluruh hak waris yang ada. Bila ternyata tidak ada sohibul fard, dan bila ada sohibul fard, maka para asobah akan menerima sisa harta waris yang ada setelah diambil hak para sohibul fard. Yang kedua, tidak ada sohibul fard, sebab jika ada sohibul fard, mereka tidak sekedar mengambil bagiannya, tetapi sisanya pun akan mereka ambil karena merupakan hak mereka secara rod. Sedangkan kita ketahui bahwa kedudukan ahli waris secara ar-rod dalam penerimaan waris lebih didahulukan dibandingkan Zawil Arham. Namun apabila sohibul fard hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara fard, dan sisanya diberikan kepada Zawil Arham. Sebab kedudukan hak suami atau istri secara rod itu sesudah kedudukan Zawil Arham. Materi yang ketiga yaitu orang yang termasuk Zawil Arham ialah yang pertama, anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan. Yang kedua, ayah dan ibu. Yang ketiga, ibu dari ayahnya ibu. Yang keempat, anak laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan. Yang kelima, anak perempuan dari saudara laki-laki. Yang keenam, anak laki-laki atau perempuan dari saudara ibu. Yang ketujuh, paman atau saudara laki-laki dari ayah seibu. Yang kedelapan, saudara perempuan dari ayah. Yang kesembilan, anak perempuan dari paman. Yang kesepuluh, saudara laki-laki dari ibu. Yang ke-11, saudara perempuan dari ibu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Yang saya screen itunya apa? PPT-nya enggak jalan. Gimana, Pak? PPT-nya nggak jalan. Ini udah pendapat beberapa imam nggak? Belum. Mau aku yang share? Masih di slide 1. Coba share ulang. Oh. Masih, Fat. Minta tolong kamu dong, Pak. Share Baik screen. ya.
Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zianatul Zakiyah. Apakah sudah ada? Apakah Ziana sudah hadir? Belum ya? Belum hadir. Kayaknya lagi ujian tahfiz deh. Apa? Kayaknya lagi ujian tahfiz. Dia lagi ujian tahfiz. Berarti Wafik aja ya. Boleh. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Wafik. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu pendapat beberapa imam tentang Dzawil Arham. Itu golongan pertama berpendapat bahwa Dzawil Arham atau kerabat tidak berhak mendapat waris. Mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada ashabul furud atau asobah yang mengambilnya, maka harta warisan dilimpahkan kepada Baitul Mal kaum muslimin untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada Dzawil Arham. Di antara mereka yang berpendapat demikian ialah Zaid bin Thabit dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dalam sebagian riwayat darinya, dan juga merupakan pendapat dua imam yaitu Malik dan Syafi'i rahimahullah. Golongan kedua berpendapat bahwa Dzawil Arham atau kerabat berhak mendapatkan waris bila tidak ada ashabul furud atau asobah yang menerima harta pewaris. Mereka berpendapat bahwa Dzawil Arham lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan Baitul Mal, sebab Dzawil Arham memiliki kekerabatan dengan pewaris. Pendapat ini merupakan jumhur ulama, diantaranya Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib, dan juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal rahimahullah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu cara penyelesaian kewarisan Dzawil Arham. 1. Menurut Ahlur Rahmi, mengenai cara pembagian hak waris para kerabat, Ahlur Rahmi menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapatkan waris secara rata, tanpa membedakan jauh atau dekatnya kekerabatan, dan tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang cucu perempuan, keturunan dari anak perempuan, seorang keponakan perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, atau saudara perempuan ayah, bibi dari pihak ibu, saudara perempuan ibu, dan keponakan laki-laki keturunan dari saudara laki-laki seibu. Maka dalam hal ini mereka mendapatkan bagian waris secara rata, tanpa melebihkan atau mengurangi salah seorang dari ahli waris yang ada. Next. Menurut ahlu tanzil, cara membagi menurut mazhab ahlu tanzil adalah qaul mu'tamad. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki, caranya ialah bahwa masing-masing Dzawil Arham itu ditempatkan pada tempat pewaris yang digantikannya. Dengan pengertian, cucu dari anak perempuan akan menempati kedudukan anak perempuan dengan sendirinya. Maka ia mendapatkan 1/2, dan anak perempuan dari saudara kandung perempuan atau keponakan menempati kedudukan saudara kandung perempuan dengan sendirinya. Maka ia akan mendapatkan bagian setengah sebagaimana halnya saudara kandung perempuan. Lain halnya dengan saudara-saudara ibu, paman atau bibi. Ia akan mendapatkan sama dengan kedudukan ibu, bisa mendapatkan 1/3 dan bisa juga 1/6 sebagaimana halnya ibu. Begitu juga dengan Dzawil Arham lainnya. Next. Contoh, ini contoh yang dari ahlu tanzil. Seorang mati
meninggalkan zawil arham yang terdiri dari anak perempuan dari cucu perempuan yang dari anak laki-laki, mendapatkan semua harta pusaka atau harta peninggalan. Anak laki-laki dari cucu perempuan yang dari anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Penjelasan. Anak perempuan dari cucu perempuan yang dari anak laki-laki mewarisi semua warisan harta karena ia menempati kedudukan cucu perempuan dari anak laki-laki, di mana ia adalah ahli waris. Penjelasan untuk yang nomor 2 ialah anak laki-laki dari cucu perempuan yang dari anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa sebab dia menempati kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan, di mana dia tidak menjadi ahli waris. Lanjut. B. Seorang mati meninggalkan zawil arham yang terdiri dari anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu. Bagiannya 1/2. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu bagian 1/2. Penjelasannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/2 harta warisan, dikarenakan dia menempati posisi saudara laki-laki seibu, di mana posisi tersebut merupakan ahli waris. Begitu juga anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, di mana dia juga menempati posisi ahli waris. Next. C. Seseorang mati meninggalkan zawil arham yang terdiri dari anak perempuan dari saudara laki-laki asobah, anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak mahjub, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu 1/6. Penjelasan, anak perempuan dari saudara kandung laki-laki menempati kedudukan saudara kandung laki-laki itu. Oleh sebab itu kedudukannya adalah asobah. Anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak menempati kedudukan menempati kedudukan saudara laki-laki sebapak tersebut, sedangkan kedudukan saudara laki-laki sebapak ini adalah mahjub atau gugur dikarenakan adanya saudara kandung laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu menempati posisi saudara laki-laki seibu tersebut, oleh sebab itu ia mendapatkan 1/6. Menurut ahlu qorobah, madhab ahlu qorobah ini dipegang oleh Imam Hanafi. Cara membagi harta untuk zawil arham adalah memberikan harta tersebut kepada zawil arham yang terdekat, kemudian yang terjauh. Apabila zawil arham yang terdekat tidak ada. Contohnya, A. Seseorang mati meninggalkan zawil arham yang terdiri dari cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan semua harta. Keponakan atau anak perempuan dari saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Penjelasan. Cucu perempuan dari anak perempuan itu dekat keturunannya dari orang yang mati daripada keturunannya anak perempuan dari saudara perempuan. Oleh sebab itu keponakan tidak mendapat apa-apa. Next. B. Seseorang mati meninggalkan zawil arham terdiri dari anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Anak laki-laki dari anak perempuan mendapatkan semua harta. Penjelasan, dikarenakan anak laki-laki dari anak perempuan itu lebih dekat dengan orang yang mati tersebut. Oleh karena itu ia mendapatkan semua harta. Sedangkan anak laki-laki dari cucu laki-laki yang dari anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa sebab dia pertaliannya dengan orang yang mati lebih jauh. Next. Seseorang mati meninggalkan zawil arham yang terdiri dari anak perempuan dari cucu perempuan yang dari anak laki-laki mendapatkan semua harta. Anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Penjelasannya, anak perempuan dari cucu perempuan yang dari anak laki-laki tersebut memiliki hubungan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki, di mana dia termasuk ahli waris yang berhak mewarisi. Oleh sebab itu, dia mendapatkan semua warisan. Anak laki-laki dari cucu laki-laki yang dari anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa karena dia memiliki hubungan dengan cucu laki-laki dari anak perempuan, di mana dia bukan ahli waris melainkan zawil arham. Oleh sebab itu, ia tidak mendapatkan warisan. Terima kasih. Apakah teman-teman sekalian ada yang ditanyakan? Sampai di sini presentasi dari kami penjelasan tentang zawil arham. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan lebih lanjutnya?
Fatona. Ya. Jujur ya. Nggak ngerti. Mohon dimaafkan. Gimana sih? Maksudnya bisa nggak maksudnya lebih Lebih ya. singkat gitu? Mohon dimaafkan kepada teman-teman sekalian. Sebenarnya untuk materi ini kami pun para pemagang tidak mengerti. Bagaimana cara menjelaskannya pun susah ya. Terlalu banyak anak perempuannya jadi ya susah. Nggak ada bapak jadinya belum kami nggak ada bimbingan tadi malam karena tidak ada bimbingan jadi tidak ada masukan pencerahan dari bapak jadinya mohon maaf karena tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Jika ada pertanyaan boleh dicatat kok nanti ditanyakan sama bapak. Nggak maksudnya kita Gimana? pemahaman Nurul dulu deh. Pemahaman Nurul tuh gimana gitu. Soalnya nggak mudeng gitu dari kalau ya menurut pemahaman Nurul. Zawil Arham tadi kan itu kan menggantikan posisi ya, menggantikan itu kan Zawil Arham itu kan kayak kerabat jauh gitu. Terus aku tadi baca itu yang menurut Ahlur Rohmi atau kayak gitu itu kayak menggantikan posisi gitu. Yang Ahlu Qorobah itu aku nggak paham yang cuma Ahlu Qorobah, yang Ahlu Rahmi sama Ahlu Tanzil itu nggak paham. Yang Ahlu Qorobah itu dia menggantikan posisi ahli waris. Kalau misalnya anak perempuan tadi kan, yang anak perempuan yang mana tadi? Nih seorang mati meninggalkan Zawil Arham terdiri dari anak laki bukan ahlu. Yang Ahlu Qorobah itu yang lebih dekat kerabat yang dekat. Nah, ya kan tadi orang mati meninggalkan anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan anak laki-laki dari anak perempuan mendapatkan semua harta. Nah, kedudukannya tingkatan anak laki-laki dari anak perempuan itu kan hitungan cucu kan ya, yang meninggal ini kakeknya. Anak laki-laki dari anak perempuan, jadi hitungannya itu cucu dari orang yang meninggal tadi. Nah, sedangkan yang tadi itu anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak perempuan. Itu kayak buyut buyut ya, hitungan kakek bapak ya, kakek bapak anak baru cucu. Nah itu kan tingkatannya 3. Kalau yang anak laki-laki dari anak perempuan tadi itu kakek anak baru cucu. Nah jadi tingkatannya cuma 2, jadi yang paling lebih dekat dahulu yang Ahlu Qorobah tadi itu, baru yang lebih jauh. Yang itu yang pemahaman Ahlu Qorobah. Kalau Ahlu Tanzil tadi, mana tadi Ahlu Tanzil? Nah, kalau Ahlu Tanzil tadi itu menggantikan kedudukan ahli waris. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau kakeknya meninggal, kalau nggak salah gitu sih ya. Kalau kakeknya meninggal, bapaknya ini nggak ada. Jadi yang cucunya tadi itu, cucu dari kakek itu menggantikan kedudukan bapaknya ini, gitu. Kalau nggak salah. Itu sih. Soalnya aku nggak ada lagi pemahaman lebih lanjut dari pengertian Zawil Arham ini. Pokoknya itu Zawil Arham itu kerabat selain asobah sama Zawil Furud itu. Kalau Zawil Furud kan Zawil Furud kan yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an ya. Yang kayak istri anak kayak gitu, istri anak perempuan gitu kan. Kalau asobah kan anak laki-laki. Nah, kalau Zawil Furud ini kayak anak perempuannya. Anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan. Berarti cucu dari anak perempuan. Kalau misalnya yang pewaris itu kakek, cucu dari anak perempuan maupun laki-laki ataupun perempuan, cucunya tadi dari anak perempuan ini. Nah, itu yang termasuk Zawil Arham. Gitu aja ngerti nggak? Atau tambah ribet?
Ada yang ingin bertanya? Lucy ingin bertanya? Mohon maaf banget ya teman-teman. Ini apa namanya? Nggak ngerti sama sekali maksudnya. Ya, Nur, Mohon nggak dimaafkan ya. Iya. Iya, dimaklumi. Soalnya kita juga yang dulu-dulu juga kan banyak yang nggak ngerti, apalagi ini pembahasannya udah masuk ke apa namanya, pembahasan. Kita akhiri presentasi dan pembahasan hari ini tentang Dzawil Arham. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah.